Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pangkat ya. Jadi materi ini masih sangat dasar, tetapi ini sangat penting ya di teknik mesin, karena materi ini nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan misalkan suatu persamaan, atau dengan materi ini kita bisa menyederhanakan suatu rumus ya, atau kita bisa mencari satuan dari suatu rumus ya. Jadi ini dasar tetapi juga sangat penting ya. Ya, materinya pangkat itu tentang yang pertama ada pengantarnya. Misalkan ada 5A pangkat 3 ya. Jadi 5 ini adalah koefisiennya, 5 koefisien. Kemudian A ini kurang pas ya. A itu adalah basisnya. Ya, saya ganti. Ya, A adalah basisnya. Kemudian 3 ya, 3 di sini. Ini adalah pangkat atau eksponen atau indeksnya. Jadi ini adalah pangkatnya yang di sini. Ya, 3 ini adalah pangkatnya. Nah, untuk pangkat sendiri ada beberapa aturan ya. Ada beberapa aturan yang bisa digunakan ya, atau rumus dasarnya. Yang pertama, di sini ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N ya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Maka untuk penyelesaiannya, kalau secara kalimatnya, bilangan yang sama ketika dikalikan maka pangkat dijumlahkan ya. Saya ulangi, bilangan yang sama atau basis yang sama ketika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Maka hasilnya di sini A pangkat M ditambah N ya. Dari A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M kali A pangkat M tambah N ya. Contoh ya. Ini contohnya. A pangkat 5 dikali dengan A pangkat 2, maka hasilnya A pangkat 5 tambah 2 ya. A pangkat 5 dikali A pangkat 2, maka hasilnya A pangkat 5 tambah 2, sehingga hasil akhirnya A pangkat 7 ya. A pangkat 7. Kita lanjutkan. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N ya. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M min N ya. Jadi dikurang, atau sederhananya sebenarnya gini, A pangkat M dibagi A pangkat N ya. Ini naik sebenarnya ya. Ya, hukum dasarnya naik ya. Sehingga hasilnya A pangkat M, ketika A pangkat N ini naik, maka pangkatnya berubah, A pangkat min N ya. Nah, ini kan kembali lagi ke yang pertama tadi ya. Bilangan yang sama ketika dikalikan, ini kan kali ya, kali, maka pangkatnya dijumlahkan sehingga A pangkat M, karena di sini min maka min N. Nah, ini kan sama dengan ini, A pangkat M kurang pangkat min N ya. Jadi A pangkat M min N ya. Contohnya di sini A pangkat 5 dibagi A pangkat 2, maka hasilnya A pangkat 5 dikurang 2, sehingga hasil akhirnya A pangkat 3 ya. A pangkat 3. Nah, kita lanjutkan. Ini ada yang A pangkat M dalam kurung ya dipangkatkan N. Nah, ketika A pangkat M
dipangkatkan n, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga A pangkat M kali N ya. Contoh ya, di sini ada contohnya. A pangkat 5 dalam kurung ya. Kemudian dipangkatkan 2. Sehingga A pangkat 5 kali 2. Hasil akhirnya maka A pangkat 10 ya. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai yang aturan ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang keempat. Di sini ada A pangkat 0, hasilnya adalah 1 ya. Jadi berapapun angka atau bilangan, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1 ya. Misalkan 5 pangkat 0, ya hasilnya 1. 4 pangkat 0, hasilnya 1. Nah, di sini ada pembuktiannya. Misalkan kita mau buktikan kenapa kok A pangkat 0 bisa 1. Nah, kita buktikan di sini. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M min N ya. Aturan yang tadi ya, yang nomor berapa tadi? 1 kalau nggak salah ya. Kemudian, nah jika M sama dengan jika N sama dengan M, maka kita masukkan ke sini. N-nya kita ganti dengan M ya. N kita ganti dengan M, maka hasilnya kan kalau kita hasilkan A pangkat M dikurang M, A pangkat M dikurang M, maka hasilnya 0. Nah, sedangkan A pangkat M min M ya, itu kan sama dengan ini hasilnya ya. Sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat M. Kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat M kan sama ini ya. Nah, ketika sama ini maka hasilnya 1. Nah, seperti itu. Jadi pembuktiannya seperti itu. Kenapa bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Nah, selanjutnya nomor 5. Bila ada A pangkat min M, maka itu sama dengan A pangkat 1 per A pangkat M ya. Ini sama dengan yang pangkat per tadi ya. Jadi kalau dia pangkat min M, itu sama dengan 1 per A pangkat M. Atau dari atas pindah ke bawah ya. Selanjutnya yang nomor 6. Nah, di sini ada A pangkat 1 M. A pangkat 1 M itu kalau kita buat akar, maka seperti ini hasilnya ya. Akar dari A pangkat M ya. Jadi M-nya letaknya kita pilih di sini ya. Kemudian A di sini ya. Jadi akar pangkat M dari A ya. Tetapi kalau misalkan ada yang seperti ini ya, A pangkat 1 M dalam kurung ya, dalam kurung A pangkat 1 M dipangkatkan M. Nah, tadi kan dikali ya, dipangkatkan kemudian dikali dengan pangkat, maka hasilnya dikalian pangkatnya, sehingga A pangkat M bagi M ya, atau M-nya ini pindah ke angka 1 ini ya. Ini M bagi M kan 1, jadi A pangkat 1, sehingga hasil akhirnya adalah A. Kemudian kalau misalkan ada lagi A pangkat M per N, A pangkat N per M ya, maka hasilnya M-nya kita pindah di sini. Kemudian N, nah ini maaf ini N ya harusnya ya. Ini N ya. Nah ini N. Kemudian bisa juga kita rubah menggunakan tanda kurung. M-nya tetap ya, N-nya pindah di sini ya. Jadi dalam kurung akar pangkat M dari A, nah N-nya pindah di sini ya. Dari sini sehingga pindah di sini. Ini hanya sebenarnya pindah tempat ya, atau lokasi. Sebenarnya ini sama maksudnya ya. Ini kalau kita misalkan mau merubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar, kemudian yang tadi yang merempat itu pembuktian. Jika bilangan pangkat 0 maka hasilnya 1. Kemudian juga ada yang pangkat min M, itu sama dengan pindah ke bawah ya. Kalau pindah ke bawah kan pangkatnya berubah ya. Maksudnya bawah itu bawah garis ini ya. Ketika dia pindah maka pangkatnya berubah. Nah, itu cara sederhana untuk menyelesaikan sistem pangkat. Mungkin cukup di sini materi kali ini.
Jika ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Sekian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.